Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Nazwa Delia Amanda. Saya Nasnia Fatihah. Saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Nazakia Dewi Nuari. saya Naila Nurulisa. Kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai permasalahan di fasilitas pelayanan kesehatan. Permisi Mbak, bisa minta waktunya Mbak? Kenapa Mas? Jadi saya mau mewawancarai tentang masalah kesehatan yang terjadi di sekitar gitu Pak. Duduk aja Mas, duduk. Oh, makasih Mbak. Jadi gini Mbak, saya kan ada mau wawancarai tentang masalah kesehatan yang terjadi di sekitar gitu. Nah, kira-kira Mbaknya bersedia gitu? Ya boleh Mas, saya lagi santai. Oh baik Mbak, terima kasih Mbak. Sebelumnya mungkin Mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu? Saya Mas. Iya. Ya jadi saya Hanif Amalia Hilmi. Saya seorang mahasiswi sekarang. Kebetulan domisili saya Lampung. Oh, dari Lampung. Baik. Mungkin gini Mbak, langsung ke pertanyaannya. Jadi Mbak pernah nggak berobat di Fasienkes gitu? Fasienkes itu apa Mas? Fasienkes itu fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan lain sebagainya gitu. Iya, saya pernah. Oh pernah. Menurut Mbak, bagaimana sih pelayanan yang terjadi di Fasienkes tersebut yang Mbak kunjungi? Kalau dari pelayanan sih lumayan ya Mas ya, tapi agak kurang puas gitu. Soalnya saya punya pengalaman yang lumayan membekas gitu. Oh iya. Pernah nggak sih Mbak ketika Mbak sudah antri mendapatkan nomor antrian tersebut, tetapi orang yang di belakang Mbak itu ternyata lebih didahului gitu pelayanannya? Oh iya, saya pernah itu. Jadi kan saya awalnya tuh bingung ya Mas ya, datang ke rumah sakit, bingung mau kemana ini pendaftaran. Habis ke pendaftaran, ternyata saya dipanggil kemana ya? Nggak tahu, pokoknya saya dipanggil. Habis itu nanti dipanggil lagi ke pendaftaran, nggak tahu, saya bingung banget. Pokoknya alurnya kurang jelas gitu loh Mas di rumah sakitnya. Terus saya juga yang antrian itu juga pernah, kan saya udah kesel itu. Habis itu diserobot lagi sama ibu-ibu yang datang sebelum saya. Nggak tahu kenapa itu ibunya tuh diduluin gitu Mas. Saya kan jadi tambah kesel gitu ya Mas ya. Kok nggak jelas gitu pelayanan rumah sakitnya. Pernah Jadi, sih Mas itu. Itu Mbak kurang jelas gitu ya dari alurnya gitu. Alurnya tersebut kurang jelas. Alurnya tuh kurang jelas, pasien tuh nggak bisa dengan jelas menentukan mau kemana sih ini pertamanya gitu Mas. Nah itu sih kayaknya. Mbak pernah nggak ngalamin atau mungkin melihat gitu adanya perbedaan pelayanan antara BPJS dan umum gitu? Kalau itu saya agak sedikit abu-abu sih Mas, tapi tuh nggak tahu faktornya karena BPJS atau bukan. Waktu itu mbak-mbaknya itu tuh kalau ngelayanin seseorang gitu, orang lain, kadang cemberut, kadang semeringah gitu. Saya juga nggak tahu faktornya apa, mungkin bisa jadi karena BPJS itu sih Mas. Iya. Mungkin Mbak pernah ngalamin ataupun melihat gitu permasalahan yang Mbak alami ketika dari pendaftaran sampai pulang kembali gitu? Kalau permasalahan sih kayaknya nggak ada ya, selain yang tadi yang alurnya bingung, terus sama antriannya diserobot. Kalau yang mbaknya cemberut sih saya nggak ngalamin sendiri, tapi saya cuma melihat gitu Mas, kayak oh gitu ternyata ada tetap gitu ya. Iya, baik. Apalagi Mas? Mungkin di Fasienkes yang Mbak kunjungi tersebut apakah sudah menerapkan RME Mbak? RM itu apa Mas? RME itu rekam medis elektronik. Jadi kan sebelumnya itu kan rekam medis masih manual ataupun berbasis kertas. Nah sekarang kan sudah berbasis komputer gitu. Apakah di Fasienkes yang Mbak kunjungi itu sudah menerapkan rekam medis elektronik tersebut? Kayaknya sih belum ya Mas ya. Soalnya tuh kan saya kan dari Lampung yang agak ya bisa dibilang pelosok dikit lah ya. Itu tuh nggak terlalu besar rumah sakitnya, jadi kayaknya masih pakai kertas deh, saya ingat saya itu. Maksudnya saya belum yang pakai digital gitu, belum sih. Belum. Nah di akhir tahun ini kan pemerintah
mengeluarkan aturan. Jadi setiap Fashionkes itu wajib menerapkan RME. Nah, kira-kira di Fashionkes yang di tempat Mbak itu apakah sudah mendukung ketika adanya aturan RME tersebut? Itu kan yang saya kunjungin itu kebetulan tuh rumah sakit daerah gitu Mas, lumayan Iya. daerah. Jadi kayak seharusnya sih menurut saya sebagai mahasiswa gitu ya, yang saya bandingin dengan kehidupan kota, harusnya sih udah bisa ya Mas ya. Soalnya nanti kan RME itu kan juga harusnya bisa membantu efisiensi pelayanan, maksudnya Iya. pelayanannya jadi lebih efisien, mudah, terus pasiennya bisa nyaman gitu kan pastinya. Jadi menurut saya itu udah harus diterapin juga sih di rumah sakit saya itu yang saya ceritain tadi. Iya, iya. Terima kasih. Mungkin ada saran gitu Mbak buat Fashionkes ataupun yang lainnya gitu? Kalau saran untuk Fashionkes dan yang lainnya mungkin itu tadi Mas, semoga rumah sakit di daerah saya walaupun agak pelosok bisa mendapat fasilitas dan pelayanan yang sama seperti Fashionkes lain yang ada di kota gitu. Maksudnya pemerintah pusat itu tidak membeda-bedakan, supaya kan yang sakit kan kita nggak tahu ya Mas ya, yang sakit parah tuh di desa juga ada yang sakit parah gitu kan. Jadi kayak ya semoga itu bisa terrealisasi gitu Mas. Iya. Baik Pak, saya kira cukup. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Ya, Mbak. sama-sama. Sukses selalu, Oke. Mas. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, aku Najwa Delia Amanda, mahasiswi dari Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan. Nah, sebelumnya maaf nih Kak, udah ganggu waktunya malam-malam. Boleh nggak Kak aku nanya-nanya soal fasilitas di pelayanan kesehatan yang pernah Kakak kunjungin, kayak rumah sakit atau puskesmas? Oh iya, boleh Kak. Sebelumnya Kakak udah pernah belum berobat ke rumah sakit gitu? Untuk berobat ke fasilitas kesehatan kayak rumah sakit gitu pernah sih Kak. Aku pernah beberapa kali rawat inap, rawat jalan, dan yang terakhir itu aku medical check up untuk tes kesehatan masuk kuliah. Terus menurut Kakak gimana sih pelayanan yang diterima selama berobat di rumah sakit tersebut? Apakah puas atau ada kekurangan? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, menurut aku petugas kesehatannya itu kurang informatif dan kurang konfirmasi. Contohnya aku pernah dirawat di rumah sakit. Nah, infusku itu kan habis. Nah, setelah itu keluarga aku pergilah ngomong sama petugasnya, dan jawaban yang dapatkan yaitu iya ntar ya Kak. Nah, udah gitu kembalilah keluarga aku kan, terus udah nunggu 30 sampai 1 jam tetap infusannya tuh gak diganti. Lah, pergilah lagi keluarga aku ngomong ke petugasnya dengan jawaban yang sama, tetap ntar ya Kak. Nah, kembali lagi udah nunggu terus nanya lagi sekali, ini yang udah ketiga kali ya. Terus ternyata katanya ntar ya Kak, sekalian sama obat di jam 7 malam gitu. Maksudnya kan kalau emang nunggu di jam 7 malam itu konfirmasi ke kita kan keluarganya, biar kita nggak nunggu. Itu aja sih Kak menurut aku. Terus pernah nggak sih kakaknya itu waktu melakukan check up pas ngantri nih untuk pemeriksaan, itu kakaknya nggak segera dilayanin, dipanggil ke ruang pemeriksaan gitu? Padahal kakaknya udah dapat nomor antrian yang harusnya saat itu udah dipanggil. Pernah sih Kak. Kayak waktu itu kan aku mau medical check up, aku sengaja banget datang pagi-pagi sekali. Bahkan waktu itu aku pemeriksaannya di poli penyakit dalam. Aku datangnya sekitar jam 7, yang bahkan poli itu belum buka kan, dengan harapan biar aku dilayani paling pertama. Ternyata pas polinya itu buka, aku diserobot lah sama ibu-ibu. Jadi ini kan hatinya gak enak gitu. Jadi aku nanya ke petugasnya. Nah, dari situ barulah dicari nama aku, terus ditukar. Itu sih Kak. Nah, terus pas pelayanan di pendaftaran ada perbedaan nggak antara pasien BPJS dan pasien umum yang pernah kakak temuin? Menurut
aku pribadi ya, antara pasien umum sama pasien BPJS itu menurut aku belum ada perbedaan yang signifikan banget sih kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi. Cuman kadang kurangnya itu kalau pasien BPJS yang kelengkapan berkasnya itu kurang, misal pembayaran BPJS-nya lupa dibayar atau berkasnya belum lengkap dan lain sebagainya. Itu biasanya ketika kita udah masuk rumah sakit dan udah di UGD dan perlu penanganan pertama, itu nggak bakal dilayani sebelum berkas-berkasnya itu lengkap gitu loh Kak. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya ini, permasalahan apa yang pernah kakak alami selama berada di rumah sakit tersebut, baik itu dari pendaftaran sampai kakaknya diputuskan boleh pulang? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Kurang ini ya. Permasalahan apa yang pernah kakak alami selama berada di rumah sakit tersebut, baik itu dari mulai pendaftaran sampai kakaknya diputuskan boleh pulang? Kalau masalah sendiri, mungkin waktu ketika kita ngantri pengambilan obat kali ya, itu kan antrinya sistemnya aku nggak tahu gimana, pokoknya kita antrinya itu lama banget, kayak hampir 30 menitan. Nah ini kita udah sakit terus disuruh nunggu lama, itu kayak gimana. Terus sama kelengkapan obatnya sih, kadang di rumah sakit ada beberapa obat yang nggak lengkap. Nah di situ kita disuruh cari sendiri di apotek-apotek lain yang di luar rumah sakit ya. Lalu di rumah sakit yang pernah kakak kunjungi ini, apakah pelayanannya sudah berbasis elektronik atau masih manual? Kalau yang pernah aku temui ya, itu tergantung rumah sakitnya Kak. Misalkan rumah sakitnya itu ada di daerah yang masih pedesaan, yang masih pelosok gitu, kayak itu penggunaan alat kesehatannya itu masih manual, kayak tensi, kayak timbangan, bahkan rekam medis yang masih manual pakai buku, pakai kertas pulpen terus gitu kan. Tapi kalau rumah sakit yang udah lumayan di kota, udah besar rumah sakitnya, itu udah bagus. Pertanyaan yang terakhir Kak, apakah fasilitas pelayanan medis di rumah sakit tempat kakak berobat itu udah memadai atau belum, atau masih ada yang kurang mungkin dari segi apa? Mungkin jawaban aku hampir sama kayak sebelumnya ya Kak. Tuh tentang fasilitas kesehatannya, iya tergantung dari rumah sakitnya. Nah, sebelum aku akhiri nih Kak, kira-kira kakaknya ada nggak nih saran atau kritik atau saran gitu untuk rumah sakit tersebut? Kalau kritik sih sesuai pengalaman pribadi aku tadi ya, yang kurang mengenakan. Mungkin sebaiknya petugas kesehatan itu lebih informatif dan selalu konfirmasi atas tindakan yang selalu diberikan kepada pasien gitu. Terus kalau sarannya mungkin untuk kedepannya sistem pendaftaran atau antri ngambil obat atau pendaftaran itu mungkin lebih diperbaiki lagi ke depannya, biar enggak gitu. Terima kasih banyak Kak sebelumnya.